Bapa, di dalam nama Yesus, tibalah saatnya untuk kami mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Paskah, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus menang dan Dia berikan kita kemenangan. Beri aplaus untuk Tuhan kita. Saya tidak mau bicara banyak, langsung saja masuk dalam renungan. Setelah renungan saya turun lanjutkan dengan perjamuan kudus. Ya, khotbah selesai saya akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Tema khotbah kita pada hari ini adalah keturunan Roh Kudus. Tema khotbah kita adalah tentang keturunan Roh Kudus. Bapak Ibu sudah ketahui mengenai hari raya Paskah ini, hari raya keturunan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu oknum. Roh Kudus adalah satu oknum pribadi dari Allah Tritunggal yang bertakhta di surga, dan pada saat Ia naik ke surga, Ia mencurahkan Roh Kudus sebagai pengganti. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, setelah 10 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan sebagai pengganti Yesus. Dan Dia turunkan di atas umat yang sudah siap menanti-nanti. Roh Kudus ini dicurahkan di atas para rasul dan umat. Kurang lebih hampir banyak orang. Hari raya mereka ada di Yerusalem. Berbagai suku bangsa ada di situ. Roh Kudus dicurahkan. Dan supaya Roh Kudus ini Dia tidak punya tubuh, tapi Dia menggunakan tubuh manusia sebagai tubuhnya. Dan Dia ada dalam hati manusia. Tujuannya supaya pekerjaan Yesus Kristus dilanjutkan oleh hamba Tuhan dan umat Tuhan itu. Bekerja sama dengan para hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang sudah bertobat, sudah baptis. Roh Kudus siap bekerja, dicurahkan, disiapkan untuk mereka. Supaya setelah mereka sudah siap, mereka gunakan kuasa itu untuk melanjutkan. Nah, itu sebagai pendahuluan. Bagian pertama, kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 2. Coba satu orang dari Rayun 7. Tolong baca. Satu orang. Kisah Para pasal 2 1 sampai 1 dan 2. Berdiri. Ya. Iya, terima kasih. Bagian pertama, kita bukan hanya dengar-dengar mengenai hari Pentakosta, tapi ada buktinya. Buktinya di mana? Kisah 2 ayat 1 dan 2. Pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, Roh Kudus diturunkan seperti yang kita sudah dengar. Ada bukti
bahwa benar Yesus sudah kirimkan Roh Kudus ke tengah-tengah umatnya, ke tengah-tengah hamba Tuhan. Buktinya Kisah 2 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, saya baca ulang, bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul, semua orang yang sudah percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, angin yang keras dan memenuhi rumah di mana mereka berada, dan tampaklah kepada mereka tanda-tanda. Nah, yang di sini kita lihat bahwa keturunan Roh Kudus itu bukan hanya cerita-cerita semata, tapi ada buktinya. Buktinya bahwa dia dicurungkan pada saat kumpulan banyak orang. Dan ada hingga pada mereka dan seperti nyala api dan kelihatan seperti angin yang mereka lihat. Bapak Ibuku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini nubuatan Nabi Yoel digenapi. Nubuatan Nabi Yoel pernah katakan bahwa pada suatu hari anak-anak muda akan bernubuat, dan ini dan itu, nubuatan itu digenapi pada saat Pentakosta. Nubuatan yang sudah digenapi. Kelahiran Yesus dan Pentakosta, nubuatan sudah digenapi. Banyak nubuatan yang belum digenapi, tapi nubuatan ini sudah digenapi dan betul-betul sudah terjadi. Buktinya Kisah 2 ayat 1 dan 2. Roh Kudus sudah diturunkan, sudah ada di antara umat manusia, sudah ada di tengah-tengah gereja, sudah ada di tengah-tengah orang percaya. Nah, karyanya yang kita belum paham. Mana yang sudah percaya dengan Roh Kudus, umat mana yang belum percaya, umat mana yang belum kuasai oleh Roh Kudus, hamba Tuhan mana yang belum kuasai oleh Roh Kudus, hamba Tuhan mana yang belum ada Roh Kudus, umat mana yang belum, jemaat mana yang belum. Ini yang kita belum pastikan. Tapi caranya ada. Jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan nyata buah-buah. Maka akan nyata langkah-langkah hidup yang diatur oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, bagi yang pertama kita lihat bahwa masalah tentang keturunan Roh Kudus atau keturunan Roh Kudus bukan cerita biasa, tapi ada buktinya yang kita lihat dari Kisah 2, 1 dan 2. Yang kedua, pekerjaannya untuk apalah dikirim Roh Kudus? Pekerjaan utama dari Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Rayun 6. Rayun 6 tolong bacakan. Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 9. Berdiri, silakan. Di atas ribut sekali. Di atas sangat ribut. Anak-anak banyak sekali kumpul di sana. Pekerjaan Roh Kudus banyak sekali. Saya mau bicara menurut Yohanes 16, 8 dan 9. 3 pekerjaan pokok yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dikirimkan. Yang pertama adalah ia menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia tentang dosa. Menginsafkan artinya menginsafkan artinya menyadarkan. Memberi kesadaran kepada orang bahwa oh ini dosa begitu. Pekerjaan utama Roh Kudus yang dikirim itu menginsafkan dunia. Semua orang dia kasih ingatkan dalam pikiran itu dosa, itu dosa, itu dosa. Peringatkan di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Selalu insafkan dosa. Hei, ini dosa. Hei, itu dosa.
Hei, ini dosa. Jadi dia menginsafkan dosa. Menginsafkan dunia ini. Ada rencana membunuh. Roh ini bilang, hei itu dosa. Ingin bersinah, roh ini berbisik. Hei itu dosa. Menginsafkan dunia ini. Tentang dosa. Itu pekerjaan utama yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menurut Yohanes 16. Yohanes 16 itu kata-kata siapa? Kata-kata siapa Yohanes 16 ini? Kata Yesus sendiri. Kata-kata Yesus sendiri. Dia sendiri katakan bahwa Roh Kudus yang akan saya kirim itu untuk menginsafkan dunia. Yang kedua, menuntun orang dalam seluruh kebenaran. Pekerjaan utama dari Roh Kudus menuntun orang pada seluruh kebenaran. Berapa kebenaran? Berapa buah kebenaran? Seluruh kebenaran dari kebenaran itu berjuta-juta. Di dalam berjuta-juta kebenaran di situ roh ada. Tidak pernah Yesus menyampaikan kebenaran. Tidak pernah manusia tidak pernah menyampaikan kebenaran. Di dalam roh dia menyampaikan seluruh kebenaran. Menuntun orang di dalam kebenaran. Seluruh kebenaran. Pekerjaan utama. Sehingga orang itu dia pasti hidup dalam kebenaran. Amin. Yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan itu adalah apa? Menyadarkan bahwa ada hukuman. Ada penghakiman. Mengingatkan akan ada penghakiman. Dia ingatkan, hei, kalau kau dosa pasti kau dihukum. Dan dia mengingatkan tentang penghakiman. Penghakiman. Pada suatu saat perbuatan kita akan diadili ke hadapan Allah. Di hadapan hakim yang adil. Dia ingatkan, dia sadarkan, dia beritahukan tentang bahaya penghakiman menghadapi pengadilan. Dia menyampaikan penghakiman, menjelaskan bahwa ada penghakiman nanti. Perbuatan kamu ini akan dihakimi nanti. Perbuatan kamu ini akan dihakimi nanti. Dia menjelaskan bahwa ada penghakiman. Amin. Dia luar biasa karyanya. Pekerjaan Roh Kudus ini saya mau hanya 3 ini. Berjuta-juta pekerjaan Roh Kudus, 3 ini yang saya mau sampaikan di Paskah ini. Pertama, dia menyadarkan dosa. Kedua, dia menuntun orang dalam seluruh kebenaran. Dan yang ketiga, menyadarkan orang bahwa ada penghakiman. Ada penghakiman nanti. Perbuatan apapun akan diadili. Itu yang dia ingatkan, sadarkan di dalam diri tiap kita. Orang-orang percaya. Dia tidak kasih tahu orang tidak percaya karena tidak ada di dalam dia. Sudah dengar ini? Dia kasih tahu orang percaya saja. Karena rohnya itu ada di dalam hati orang percaya. Karena orang tidak percaya tidak kasih hati, jadi dia tidak kasih tahu orang tidak percaya. Astaga, ini bahaya ini. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya. Sadarkan mereka datang bertobat baptis seperti tadi. Ambil keputusan. Supaya roh tinggal di dalam dia dan 3 hal ini selalu diingatkan dalam diri dia. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus. Berpikir bahwa Roh Kudus itu ada kuasanya. Bukan hanya Roh Kudus semata, bicara-bicara. Saya minta Kisah 2 ayat 4. Tolong baca. Kisah 2 ayat 4. Rayu 5. Ya. 2 ayat 4. Ya, sampai di situ. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sudah berkata-kata dalam bahasa lain. Ini saya taruh sebagai temanya itu, ini kuasa. Saya taruh kuasa. Kuasa Roh Kudus. Sekarang
sampai semua orang bisa dengar dalam bahasa mereka masing-masing. Amin. Kuasa begini kita bisa dapatkan. Kalau ada kuasa, barang apa jadi? Bapak Pendeta William Yakoni dia belajar berapa bahasa ya? Bapak Jerry dia tahu berapa bahasa? Katanya 5 bahasa. Damal, Dani, Duga, terus Amole, Wolani, terus bahasa Moni, bahasa Indonesia juga. Hampir-hampir bahasa Inggris lain dia sebutkan. Wah, 7 bahasa. Nah, itu dia belajar itu. Tapi yang ini tidak belajar. Langsung Roh Kudus turun. Semua bahasa dia tahu. Amin. Marilah kita berjuang. Ada kuasa di dalam Roh Kudus yang dicurahkan. Jika kita ingin memiliki kuasanya, masuk di dalam dia. Dan dia siap memberikan kuasa. Kuasa yang kedua. 2 ayat 14 dan 15. 1 Rahyun 4. 2 ayat 14 dan 15. Kuasa Roh Kudus yang kedua. Berdiri. Ya, sampai di situ dulu. Di situ saya petik 2 kata, 2 pengertian. Yang 14 itu, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Bagaimana mungkin? Ini saya ini Petrus, baru 11 orang kami yang lain berdiri lagi. Coba mari, 11 orang, kita coba. Mari. Mari semua, kita 11 orang. Bapak pakai. Tertib sekali. Bapak Ibuku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua di situ adalah ada keberanian. Karena kuasa Roh Kudus, Petrus yang pemalu, 12 rasul yang lari-lari karena gurunya dibunuh, sembunyi-sembunyi. Mereka sembunyi di atas, sembunyi di mana-mana. Waktu Roh Kudus turun, saya bilang, kamu Roh Kudus penuhi di dalam diri mereka. Tidak ada kesalahan ada pada mereka. Karena Roh Kudus seperti angin dan api tadi sudah terbakar. Habis. Dosanya habis. Ketakutannya habis. Dibunuh. Jadi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu tidak main-main. Kuasa itu ada. Sampai hari ini. Siapapun mau pakai silakan. Kuasa sudah siap. Siapa mau minta silakan minta. Kuasa kepada Allah, kepada Roh Kudus. Dan kuasa kebangkitan, kuasa keturunan Roh Kudus ini diturunkan itu adalah kemampuan-kemampuan Tuhan. Kemampuan-kemampuan Allah yang dia diberikan kepada manusia. Supaya kemampuan Allah yang dikirim itu, hamba Tuhan dan umat pengikutnya, mereka menggunakan kuasa itu untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Yang terakhir, kewajiban kita.
kewajiban kita. Kisah 8. Roma 8 ayat 14 rayun 4. Rayun 3. Roma 8 ayat 14. Bagian yang keempat itu kewajiban kita. Roma 8 ayat 14 rayun 3. Salah satu orang? Nah, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita ambil keputusan seperti 10 saudara tadi, mau ikut Tuhan mati, hidup dan mati bersama Tuhan. Pada saat itu, menurut Roma ini katakan bahwa jika kita sudah terima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah terima, mengaku dosa, terima Yesus dan mengaku seperti pengakuan tadi dan dibaptiskan, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mari ambil keputusan masing-masing kepada Tuhan. Karena Roh sudah ada, tinggal kita minta dan ambil. Setelah kita minta dan kita ambil keputusan kayak tadi, Roh dia tinggal masuk untuk menggunakan tenaga kita di dalam pelayanan. Roma 8 ayat 15, Roh itu terus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Setelah itu dia akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus yang dikirimkan itu, dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Masalahnya roh kita kadang-kadang lemah. Roh Tuhan berperan di dalam kehidupan kita. Kesimpulan. Dengan demikian kita diajarkan kurikulum bulan Januari. Bapak Ibu kembali ke kurikulum bulan Januari. Januari itu bagaimana kalau ada Roh Kudus? Harus berubah pola berbicara. Karena Roh Kudus yang kendalikan. Pola berbicara harus latih. Yang kedua setelah pola bicara, kalau kita sudah latih, hidup tertib, hati-hati bertindak dalam dunia ini. Itu kurikulum khotbah bulan Februari. Yang ketiga, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, berubah cara belajar. Belajar dengan tertib. Belajar firman Tuhan, belajar ilmu pengetahuan, belajar tugas dan kewajiban. Belajar semua. Bulan Maret, bulan April berubah cara beribadah. Nah, ini yang saya alami musibah. Berubah cara ibadah. Kenapa saya taruh tema ini? Berubah cara ibadah. Ibadah di gereja dialihkan ke gereja karena corona. Dia sesuai dengan tema saya. Berubah cara ibadah. Jadi saya ingat ibadah di gereja, tapi corona jadi dialihkan ke gereja. Berubah cara ibadah. Berubah cara ibadah. Apa yang kita buat? Kita alihkan ibadah di rumah tangga. Sesuai dengan kurikulum khotbah kita. Semua teman-teman ini saya kena batu semua. Dengan apa itu? Dengan tema apa itu? Dengan masalah alami dari dia. Wah, bulan April ini berubah cara ibadah ini langsung dari gereja pindah ke keluarga ini ya. Berubah cara beribadah. Cara beribadah yang bagus, baik. Baru bulan Mei hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemenangan. Dan hari ini kurikulumnya saya tutup. Oleh karena Roh Kudus diturunkan, 5 tema khotbah itu kita lakukan. Karena Roh Kudus diturunkan, dia memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kesimpulan tema hari ini adalah bukti keturunan Roh Kudus. Yang kedua, kita belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, kita belajar tentang kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita bicara tentang kewajiban kita. Kewajiban kita bagaimana berubah cara pola berbicara, bagaimana kita tertibkan hidup keluarga, hidup pribadi, bagaimana berubah cara belajar, dan bagaimana berubah cara beribadah. Dengan demikian kita akan meraih kehidupan di dalam kemenangan. Saya minta
Dua ibu, dua bapak majelis yang berpakaian putih maju ke depan. Bapak Ibu masih tenang, tertib. Kita akan menjalankan perjamuan kudus dan tutup langsung, sehingga selanjutnya ada bagian lain yang kita akan jalani. Saya akan membaca firman Tuhan sesuai dengan kitab Matius pasal 26 sampai 29. Saya tidak baca di situ. Matius 26 Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Setelah inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, saudara-saudara, di sini ada dua tugas pokok. Dua tugas pokok yang diberikan kepada kita